Saya Sada atau sering juga dipanggil Punta, founder Karaseda, Native Meditation Sunda. Pengalaman paling berkesan, semuanya berkesan, tidak ada yang tidak berkesan, tapi hal yang paling menyenangkan adalah ketika teknik saya bisa berimbas baik bagi penggunanya. Oke. Banyak hal yang di luar textbook, banyak hal yang di luar literasi yang ditemukan, hal-hal ajaib, hal-hal yang sulit diterima nalar. Ya, saya tidak bisa menjelaskan atau menceritakan, tapi ada hal yang paling menyenangkan ketika saya menemukan sesuatu yang baru pertama kali saya alami, baru pertama kali saya temukan gitu. Terus ada hal yang menyenangkan juga ketika mencoba mentransformasi atau mentranslate bahasa-bahasa daerah ke bahasa-bahasa anak muda sekarang. Itu sih yang paling menyenangkan. Explore hal-hal yang menurut saya agak kesulitan untuk dijabarkan gitu. Seperti istilah-istilah di kampung, saya harus kemas bisa diterima sama anak muda sekarang gitu. Jadi Karaseda itu sebetulnya teknik-teknik atau cara untuk kita ekspansi diri atau mengenal diri juga, menemukan potensi diri dan lain sebagainya. Teknik-teknik ini pertama ada yang memang dari pengetahuan keluarga, jadi saya dididik secara tradisional Sunda. Yang kedua dari hasil saya eksplor ke berbagai kebuyutan. Nah di kebuyutan ini banyak bahasa-bahasa yang simbolik gitu, bahasa-bahasa yang kalau orang Sunda bilang silip, sampir, siloka gitu. Nah ketika saya mengerti dan mengalami, ada hal yang menarik, yaitu mengalih bahasakan atau membentukkan menjadi sebuah teknik gitu. Contoh kasus demi kesehatan pikiran yang lebih segar, kita perlu mengolah tubuh gitu. Nah salah satunya adalah teknik grounding gitu atau earthing. Nah itu saya dapat dari kabuyutan. Orang-orang kabuyutan tuh banyak berjalan tanpa alas kaki. Jadi ada satu penelitian di luar tentang earthing atau barefoot walking gitu, yang mengiyahkan bahwa memang kesehatan seseorang akan lebih meningkat ketika dia berjalan tanpa alas kaki gitu. Nah maksud saya itu jadi ada kebiasaan-kebiasaan kabuyutan yang memang berfungsi untuk kesehatan, berfungsi untuk spiritual, tapi belum ada istilahnya gitu. Nah ketika ini udah jadi tren, ada istilahnya earthing, grounding gitu. Nah itu yang menyenangkan di Karaseda gitu, bahwa ada approval bahwa leluhur kita tuh sudah melakukan itu dari dulu gitu. Pada awalnya Karaseda lahir ketika COVID. Karaseda bekerja sama dengan seorang kawan. Dia membuat satu pergerakan bagaimana caranya menolong sesama pada saat itu agar saling menyemangati bisa keluar dari suasana mencekamnya COVID. Ada yang stres karena kerjaan, ada yang stres karena tidak punya uang dan segala macam. Akhirnya daripada kita melarikan diri ke hal-hal yang kurang manfaatnya, akhirnya kita membuat pergerakan Karaseda, yaitu pergerakan meditasi.
Kenapa orang harus memilih Karaseda? Karaseda itu varian lain dari tren, jadi ini adalah side stream. Satu hal yang unik dari Karaseda adalah saya tidak mencoba keluar dari tradisi. Jadi perbedaan dengan yang lain, entah itu yoga, entah itu tantra, entah itu reiki gitu. Mereka sudah punya warna masing-masing sesuai tradisi mereka, seperti reiki di Jepang gitu dan segala macam. Nah, Karaseda itu lahir memang saya ciptakan dari kabuyutan, dari obrolan-obrolan saya bersama sesepuh, bersama keluarga saya gitu. Nah, jadi lebih otentik gitu. Makin dalam saya menelaah, kita makin kesulitan untuk hidup seimbang. Pertama, makanan, kedua pola hidup dan segala macam, kita udah sakit banget lah. Udah racun udah ada di dapur kita, udah ada di kamar mandi kita, udah ada di ruang tamu kita. Makanya kita tidak bisa membedakan lagi mana racun, mana yang dibutuhkan oleh kita gitu. Nah, ketika ada satu pergerakan atau kesadaran tentang racun ini, semua beralih pada gaya hidup. Nah, kendala manusia pada saat ini adalah selalu mengaitkan segalanya pada gaya hidup. Perlu label. Oh, saya vegan, oh saya paskatarian, saya vegetarian. Satu pergerakan itu harus punya label, harus punya identitas yang akhirnya menjadi gaya hidup dan mengkotak-kotakan. Nah, jarang sekali ada orang yang ingin melepas dari label-label tertentu, dari pergerakan-pergerakan tertentu yang bergerak dengan sadar gitu. Pergerakan dengan kesadaran bahwa gaya hidup tidak membuat Anda keren. Termasuk gaya hidup tradisional Sunda yang sekarang sedang booming gitu. Menjadi orang Kasundaan menjadi suatu hal yang keren. Tapi di sisi lain ya tidak ada bedanya dengan yang lain, hanya berbeda warna aja. Nah, ini yang sebetulnya Karaseda mencoba fokus bahwa Karaseda punya identitas sebagai kelas meditasi atau kelas lelaku teknik sesuai native Sunda, tapi bukan berarti si Karaseda ini terlalu idealis dalam Kasundaan. Justru bagaimana caranya kita bisa tetap relate di generasi-generasi mendatang, nggak hanya di generasi Gen Z sekarang yang mungkin agak kesulitan kita telaah karena pergerakannya terlalu cepat. Nah, kita ingin si tradisi kita ini tetap relate, tetap relevan bagi anak muda, tanpa perlu ada pola gaya hidup yang saya Sunda, saya seorang spiritualis Sunda gitu. Nah, Karaseda hanya ingin memberitahu bahwa teknik leluhur kita itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa dibuktikan, sangat-sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sudah cukup gitu. Harapan Karaseda, pertama, balik lagi ke pembahasan sebelumnya, kesadaran kita sebagai penerus melestarikan setidaknya sekian persen. Kalau kita ingin menjadi utuh, menjadi generasi penerus, mungkin agak kesulitan. Biarkan itu menjadi tugas para orang-orang yang ada di kabuyutan lah. Kita akan sangat kesulitan untuk struggling meniru leluhur kita gitu. Tapi setidaknya ada beberapa presentasi dari leluhur kita yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Karaseda ingin atau berharap suatu saat nanti generasi sekarang, generasi mendatang, mereka memiliki spirit leluhur mereka. Contohnya Jepang dengan spirit Bushido, spirit ninja, spirit samurai. Mereka berada di titik puncak teknologi, tapi mereka tidak melupakan tradisinya.
sehingga tetap relevan. Bahkan kalau kita nonton anime, kita masih bisa menikmati ada orang main pedang-pedangan samurai gitu di era abad sekarang. Kenapa kita tidak bisa menikmati karya-karya anak muda sekarang yang mungkin orang main kesaktian gitu. Zaman dahulu tuh didorong gini mental misalnya. Kenapa tidak dikemas menjadi satu karya gitu, entah animasi, entah film, entah apapun gitu yang bisa menjadi itu bahasa apa ya, bahasa kebanggaan kita pada leluhur kita, terlepas dari benar atau tidaknya gitu ya tentang kesaktian itu gitu, atau tentang dongeng sejarah apapun itu, terlepas dari benar atau tidaknya karena tidak menyaksikan, tapi setidaknya ada satu spirit, ada satu ideologi, ada satu pemahaman yang anak muda tuh bangga memakainya gitu. Itu aja. Nah, saya nggak pernah kira bahwa Karaseda akan bawa saya lebih jauh gitu. Ada satu momen dimana saya nggak bisa bedain kenyataan sama mimpi, dan itu agak kesulitan gitu saya untuk berada di realitas. Jadi banyak hal-hal yang sulit saya cerna, lingkungan saya cerna, dan mungkin itu membuat saya jadi aneh, asing gitu bagi orang-orang. Sampai akhirnya saya memposisikan Karaseda sebagai anak saya. Akan sangat tidak bertanggung jawab bagi orang tua yang menelantarkan anaknya yang belum tumbuh. Jadi ketika saya menyerah, ketika saya ngerasa saya nggak sanggup, saya pikir Karaseda belum cukup tumbuh untuk menghidupi dirinya sendiri. Saya sering ditanya itu. Banyak budayawan yang bicara Sunda itu apa, Sunda secara arti bahasa, Sunda secara arti huruf. Tapi saya menemukan di dalam salah satu pantun Bogor, Sunda itu diartikan sebagai suci dalam bahasa Sanskerta. Nah, kita tidak pernah tahu kesucian itu apa, tapi banyak orang yang berusaha mensucikan dirinya di daerah Jawa bagian barat gitu. Makanya disebutlah tanah Sunda gitu. Nah, apapun anggapan kita pada Sunda, entah itu Sunda sebagai suku, sebagai ras, sebagai geografis Jawa bagian barat, atau sebagai ideologi, atau sebagai agama mungkin. Tapi yang terpenting adalah semua sepakat bahwa Sunda itu suci, semua sepakat bahwa Sunda itu besar, semua sepakat bahwa Sunda itu baik, agung, mulia. Nah, yang terpenting adalah penyikapan kita pada arti itu. Kalau kita tahu bahwa Sunda adalah sesuatu yang agung dan suci, yang paling penting adalah berusaha tetap menyucikan diri. Jadi orang akan bilang bahwa dia baik. Bukan lagi Sunda yang disebut, tapi kebaikan, kedamaian yang dihasilkan olehnya, kebaikan, kemurahan, keberkahan ketika kita dekat dengan dia gitu. Nah, itulah Sunda gitu. Oke. Bungkus.